rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Semuanya, ku ingin menyenangkanmu selalu, ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Sairama dengan hatimu, sairama dengan hatimu, sairama dengan hatimu. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat pagi buat kita semua. Senang sekali pagi ini boleh jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pagi ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang kita percaya bahwa firman Tuhan akan selalu datang untuk mengajar, meneguhkan, dan memberkati kita semua. Pagi ini saya ingin mengajak kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima. Ayat yang kelima demikian firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Nah saudaraku, firman Tuhan berkata dalam ayat ini bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dalam hidup kita ada banyak hal tentunya yang kita hadapi, yang kita jalani dalam hidup ini di setiap hari dari waktu ke waktu. Dan ada banyak hal yang kita sendiri mungkin tidak pahami. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita jalani, apalagi terkait dengan hari esok. Kita buta tentunya terhadap hari esok. Sehingga dibutuhkan atau ada satu kemutlakan untuk kita berserah kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kenapa kita harus berserah kepada Tuhan? Karena Tuhan yang lebih tahu tentang hari esok kita. Tuhan yang lebih tahu tentang keadaan yang kita jalani. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mendorong kita sedemikian rupa supaya kita menjalani hidup ini dengan berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang maha tahu, karena Tuhan yang lebih mengerti tentang keadaan hidup kita. Nah saudara, di ayat ini juga kemudian berkata bahwa percaya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Percaya kepadanya. Ada satu
dorongan yang begitu kuat di ayat ini untuk kita percaya penuh kepada Tuhan. Mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena kita sendiri dalam menjalani hidup ini terkadang kita harus berhadapan dengan banyak persoalan, banyak pergumulan. Dan kalau kita tidak kuat menjalaninya, kita bisa terkapar, kita bisa jatuh dengan ketidakberdayaan kita, dengan keterbatasan kita. Kita butuh Tuhan dan kita butuh untuk terus percaya kepadanya. Firman Tuhan berkata di bagian lain bahwa percaya kepada Tuhan itu adalah hal yang mutlak. Ya, karena memang bagi kita orang yang percaya, kalau saya ambil dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani dalam hal ini, tentang kata percaya ini, dia pakai kata pisteusin dari kata dasar pisteo, yang artinya meyakini atau percaya penuh kepada Tuhan. Dan dalam keyakinan itu, dalam percaya itu kepada Tuhan disertai dengan tindakan, disertai dengan perbuatan-perbuatan yang nyata. Itulah sebabnya Yakobus 2 ayat 17 bilang di sana, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dua hal yang Tuhan minta dari kita. Yang pertama tadi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan yang kedua, percayalah kepadanya. Percayakan hidup kita ini kepadanya. Dan selanjutnya, firman Tuhan menjamin lewat ayat ini, Tuhan akan bertindak. Jelas ayat ini berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kita harus percaya sungguh kepadanya. Dan langkah ketiga, maka Tuhan akan bertindak. Ketika Tuhan bertindak, setiap tindakan Tuhan bagi kita itu pasti indah. Setiap perbuatan Tuhan bagi kita itu pasti sesuatu yang ajaib. Perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan pernah bilang kepada orang-orang Israel, umat Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan sebelum menyeberang sungai Yordan, bahwa Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di antara kamu. Dan saya percaya ayat ini berlaku bagi kita semua. Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib bagi kita semua. Tuhan akan bertindak menyatakan kasih-Nya, menyatakan kuasa-Nya bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, di pagi ini mungkin engkau sedang dalam perjalanan menuju ke tempat kerja, mungkin ibu-ibu sedang sibuk di dapur, atau apapun kesibukanmu, apapun aktivitasmu dari pagi ini dan sepanjang hari ini, firman Tuhan datang mengajar dan meneguhkan kita untuk berserah penuh kepada Tuhan, percaya sungguh kepadanya, maka kita nantikan bagaimana Dia akan bertindak menyatakan hal-hal yang indah, hal-hal yang ajaib dalam hidup kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu buat kesempatan yang indah pagi ini. Kami percaya Engkau lawat kami dengan kuasa firman-Mu, mengajar kami, memotivasi kami sedemikian kuat untuk kami terus berserah penuh kepadamu Tuhan, dan percaya sungguh kepadamu Yesus Tuhan, yang adalah kekuatan kami, pengharapan kami, dan jawaban kami dalam setiap pergumulan. Kami percaya ketika kami berserah kepadamu dan percaya sungguh kepadamu, maka Engkau akan bertindak menyatakan anugerah-Mu, kasih-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, biar kekuatan baru yang datangnya daripada Tuhan lewat kebenaran firman-Mu kami terima di pagi ini, dan kami melangkah lebih jauh menjalani sepanjang hari ini dalam keberkatan-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom.